Jadi saya akan share dengan kamu apa yang kita panggil sebagai social media ministry. Jadi di dalam presentation yang singkat ini, dia boleh jadi panjang, tetapi saya coba singkatkan dia. Saya akan coba cover 3 bahagian yang saya pikir adalah terpenting untuk kita ketahui. Bahagian yang pertama adalah kita akan melihat kepada biblical insight. Kenapa kita perlu, apa yang Alkitab katakan tentang internet evangelism. Mungkin ada di antara kamu pernah dengar ini, tapi saya pikir most of you will haven't heard about this one. Okay? Kamu belum pernah dengar tentang ini. Apa yang Alkitab katakan tentang internet evangelism. Pertama. Yang kedua, kita akan melihat apa yang bukan internet evangelism. Okay? Dan bahagian terakhir adalah how to start internet evangelism. Okay? Jadi oleh karena kita sekarang lebih kepada bukan kepada bila kita sebut tentang internet, masa era komputer sudah berlalu. Sekarang adalah era mobile. Okay? Jadi saya akan pergi kepada apps yang lebih mobile. Semua ini boleh dicapai melalui komputer juga. Tetapi kita akan lebih lihat bagaimana kita boleh guna mobile kita, untuk buat semua ini. Sebelum itu saya mau bawa kamu melihat daripada biblical insight dahulu. Paulus di dalam buku Roma pasal ke-10 ayat 13 hingga ayat ke-15 dia katakan seperti ini. Di dalam Alkitab juga tertulis, setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Jadi Paulus punya teologi tentang penyelamatan sangat mudah. Dia katakan orang yang akan diselamatkan adalah orang yang panggil Tuhan. Dia katakan. Jadi untuk selamat panggil Tuhan. Dia katakan. Tetapi Paulus dia memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus kita pikirkan dengan teliti. Lihat, dia katakan. Tetapi bagaimanakah mereka dapat berseru kepada Tuhan jika mereka belum percaya kepadanya? Jadi orang boleh selamat kalau hanya mereka panggil nama Tuhan. Tetapi persoalan Paulus, macam mana mereka panggil nama Tuhan kalau mereka belum percaya kepada Dia? Jadi Paulus lebih drag soalannya, dia katakan, bagaimana mereka dapat percaya kepadanya jika mereka belum mendengar perkabaran tentang Dia? Jadi mereka mau selamat tetapi belum dapat diselamatkan karena mereka tidak panggil Dia. Kenapa mereka tidak panggil Dia? Karena mereka belum percaya kepada Dia. Oke? Kemudian lagi Paulus katakan, bagaimana mereka dapat percaya kepadanya jika mereka belum mendengar perkabaran tentang Dia. Maksudnya belum ada orang yang beritahu mereka tentang Dia. Mereka tidak dapat percaya, oleh karena mereka tidak percaya, mereka tidak dapat panggil Tuhan. Oleh karena mereka tidak panggil Tuhan, mereka tidak diselamatkan. Lagi, lihat saya highlight dalam perkataan kuning, dia katakan, bagaimana mereka dapat mendengar perkabaran itu jika tidak ada yang mengisytiharkannya. Jadi orang akhirnya tidak diselamatkan karena mereka tidak panggil Tuhan. Mereka tidak panggil Tuhan karena mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya karena mereka belum dengar tentang Dia. Dan mereka tidak dengar tentang Dia karena apa? Tidak ada orang yang beritahu tentang Dia. Lagi Paulus katakan, bagaimana perkabaran itu dapat diisytiharkan jika tidak ada orang yang diutus untuk mengisytiharkannya. Jadi keselamatan ramai orang akhirnya menurut Paulus bergantung kepada ada atau tidak orang yang beritahu tentang kepada orang itu tentang berita baik keselamatan itu tadi. Itu yang Paulus katakan. Kemudian Paulus dia memetik satu ayat daripada buku Yesaya. Dia katakan seperti ini. Di dalam Alkitab tertulis begini. Alangkah baiknya ketibaan orang yang membawa berita baik daripada Allah. Dia katakan di dalam versi bahasa Inggris ya lebih cantik dia punya terjemahan dalam bahasa Inggris. Dia katakan how beautiful are those feet who walks on the hill to bring the good news. Dia katakan. Jadi Alkitab mengatakan adalah indah bagi orang-orang yang membawa berita baik ini, karena berita baik yang mereka bawa ini akan membantu menyelamatkan orang lain, dia katakan. Kalau kita pergi kepada kisah di mana Yesus memilih murid-murid Dia yang pertama,
Ini salah satu yang kita akan baca daripada buku Matius pasal keempat ayat 18 dan ayat 19. Kenapa saya bawa kamu untuk lihat ini? Ini adalah karena pada waktu Yesus memanggil murid-murid dia yang pertama, dia tidak panggil mereka dengan tangan kosong. Dia panggil mereka dengan memberikan ataupun memperlengkapi mereka dengan satu alat yang mereka boleh gunakan. Kita lihat ceritanya. Matius 4 ayat 18 dan ayat 19. Sementara Yesus berjalan di tepi Tasik Galilea, dia nampak dua orang nelayan. Siapa yang dia nampak? Nelayan. Siapa nama nelayan itu? Simon, yang juga disebut Petrus, dengan adiknya Andreas. Namanya mereka ini nelayan. Kalau nelayan apa yang mereka buat? Tangkap ikan kan? Tangkap ikan. Jadi mereka sedang menjala ikan di Tasik. Lalu Yesus berkata kepada mereka, ikutlah aku. Dia katakan, aku akan mengajar kamu. Mengajar apa? Menjala. By profession. Kamu rasa Yesus apa dia punya career? Seorang tukang kayu. Dan ini maksudnya ini, kalau kita lihat gambaran secara besar dia, seorang tukang kayu mau mengajar dua orang nelayan untuk tangkap ikan. Kalau kamu adalah nelayan itu, kamu mau terima tunjuk ajar daripada tukang kayu untuk ajar kamu tangkap ikan? Ini kelihatannya seperti itu, Tetapi apa yang Yesus katakan bukan menjala ikan. Itu sebabnya mereka punya perspektif itu bukan seperti perspektif kita sekarang. Dia tukang kayu, saya nelayan. Buat apa saya belajar tangkap ikan daripada seorang tukang kayu? Saya harus belajar tangkap ikan daripada nelayan yang lebih berjaya daripada saya. Lihat, Yesus katakan, aku akan mengajar kamu menjala orang, dia katakan, atau menjala manusia, supaya menjadi pengikutku. Jadi Yesus katakan, instead of kamu tangkap ikan guna jala, sekarang saya ajar kamu tangkap manusia untuk dijadikan murid-murid saya, dia katakan. Secara ringkasnya, bila Yesus memanggil dua Petrus dan adik dia Andreas, akhir ayat itu kita membaca dengan segera, dengan segera, immediately, on the spot. Adik-beradik itu meninggalkan jalan mereka, lalu mengikut Yesus. Mereka terus mengikuti Yesus. Kalau kita lihat beberapa kisah dari on the spot, immediately mereka ikut Yesus. Dan waktu Yesus memanggil ini, dia tidak memanggil mereka dengan tangan kosong. Dia memperlengkapi mereka, dia memberikan mereka instruksi. Apa yang dia beri? Dorang ini adalah mereka tidak tahu tools yang mereka gunakan dengan cara dapat tangkap. Sebelum itu Yesus bagi mereka 2000 tahun yang lalu, murid-murid yang selepas setuju gunakan buku. Adakah persoalan yang ini adalah mereka pergi ke ujung dunia. Kalau kita mainan itu pada kita untuk smartphone ada, kita lihat ini. Apa yang bukan pelayanan media sosial? Pernah dapat message seperti ini? Lihat saya coba, saya sudah. Pernah dapat message seperti ini? Dia katakan dia WhatsApp user. Please read, dia katakan. It's not a joke, dia katakan. Bukan main-main, dia bilang. Daripada itu jangan angkat panggilan telepon, dia katakan. Pernah dapat message seperti ini? Ini dalam bahasa Inggris lah. Pernah? Persoalan saya, apa yang kamu buat bila kamu dapat message seperti ini? Forward kepada semua kontak kamu takut ya. Jadi ini dalam kategori message berantai. Ada lagi yang lebih teruk, dia punya bunyi message itu, kalau kamu tidak forward message seperti ini, kamu akan dapat malapetaka. Dia katakan, kalau dulu surat physical, snail mail, surat yang lambat, lepas itu dia menuju pada email, sekarang dia di IM sudah. IM maksudnya instant messaging, Jadi
Ini yang seperti itu. Jadi bila kita forward benda-benda yang seperti ini, kadangkala tidak berasas, kadangkala tidak tepat, tiada kebenaran langsung, tetapi kita kasih forward juga, kita kasih viral juga. Ingat, ini bukan internet evangelism. This is not internet evangelism. Okay? We are doing nothing for God's work dengan benda-benda seperti ini. Okay. Satu lagi. Message bertindih di dalam instant messaging juga seperti ini. Saya ambil satu contoh. Renungan-renungan. Saya tidak katakan renungan-renungan seperti ini tidak baik, okay? Tetapi saya pikir kebanyakan kamu yang guna apps WhatsApp, kamu masuk dalam beberapa grup, even banyak grup kan? Berapa banyak kali di antara kamu yang bila kamu dalam grup-grup yang berlainan, satu post yang ini, yang lain semua post benda yang sama. Akhirnya kamu katakan, kenapa banyak semua pun mempost benda yang sama, semua satu kali benda yang sama. Pernah? Saya tidak katakan message ini tidak baik, okay? Message dia baik. Tetapi ini saya katakan, kalau bagi saya categorize ini sebagai spiritual enrichment, okay? Ini bukan evangelism, okay? Dan kadang-kala orang bila dapat post yang terlalu banyak seperti ini, seperti kebanyakan kamu juga, kamu tidak baca lagi, kamu hanya terus sampai ke bagian bawah ataupun delete dia sahaja. Okay, so this is doing nothing for God's work. Kalau kita mau lihat gambaran besar dia, okay, jadi jangan message bertindih. Kadang-kala dia katakan kalau ini renungan malam, pagi dia pun ini juga, malam dia pun ini juga, tengah hari pun ini juga, petang pun ini juga. At least if you want to do something, buat sesuatu yang lain. Okay? Jadi kalau hanya benda-benda yang itu, benda-benda yang sama, kemudian kasih ulang-ulang dia, okay? Saya pikir kita tidak buat banyak. Okay? Jadi ini satu lagi message seperti ini. Tidak semestinya yang ini, benda-benda yang lain lagi. Ada lagi benda-benda yang lain yang banyak orang post. Okay? Jangan lagi ulang post dia. Okay? Kemudian ada lagi berbentuk message yang berunsur fitnah. Okay? Pernah baca? Okay, salah satu contoh dia katakan jangan lagi guna obat-obatan modern karena obat-obatan modern ini tidak membantu kita sebenarnya, tetapi ini hanya menguntungkan syarikat-syarikat farmaseutical yang besar, dan akhirnya mereka katakan syarikat-syarikat farmaseutical yang besar ini adalah dimulakan oleh orang-orang Yahudi. Pernah dengar baca message seperti ini? Ini message anti-Semitik. Kalau kita panggil anti-Semitik maksudnya anti-Yahudi. Okay? Dan bila kita klaim diri kita sebagai Seventh-day Adventist, mau atau tidak mau kita ada banyak perhubungan dengan Judaism sebenarnya. Jadi bila kita menyatakan sesuatu yang anti-Semitik, okay, kita sebenarnya kalau pepatah Melayu katakan kita ludah ke langit saja, okay, tidak membawa kebaikan, okay. Dan message berunsur fitnah, memburukkan orang lain, tidak pernah menjadi platform untuk kita mau sebarkan pekerjaan Tuhan. Ingat ini, okay? Jangan pernah gunakan message seperti ini. Jadi semua ini bukan internet evangelism. Okay? Jadi kalau kamu memang sudah lakukan ini, pernah lakukan ini, dan mau lakukan ini, okay? Ini bukan internet evangelism. Okay? Kita akan lihat kemudian nanti. Okay, satu lagi. Oh, sorry. Oke, kamu semua tahu ini kan, macam mana proses viral itu berlaku. Daripada satu orang, pas kepada seterusnya, dan dia menjadi lebih banyak. Ini proses viral. Oke, jadi bila kita antar message fitnah, message perkauman, message yang bertindih, message yang berantai, dia sangat laju tersebar karena proses viral dia seperti ini. Tetapi mereka tidak membawa apa-apa benefit untuk pekerjaan Tuhan. Okay? Bayangkan kalau sesuatu yang kita viralkan dan dia bergerak seperti ini membantu pekerjaan Tuhan, berapa ramai orang yang akan kena
reach dengan benda-benda seperti ini. Kalau kita bukan sebarkan message-message yang seperti tadi itu. Oke, satu lagi ya, perhatikan. Kadang-kala kita menghantar message dengan istilah yang tidak dipahami. Oke, saya rasa ini semua kita paham. Kalau Happy Sabbath kita katakan semua orang mengerti di sini, betul? Tapi ada kamu pikir semua orang Kristen mengerti apa itu Sabat? Adakah semua orang di Malaysia tahu apa itu Sabat? Apa maksudnya dengan Happy Sabat? Ini sama seperti bila saya orang yang bukan daripada denominasi kita hantar message ini kepada kita. Dia katakan, when you look at the Eucharist, you understand how much Jesus loves you. Apa itu Eucharist? Kamu tahu tidak apa itu Eucharist? Sekarang mereka gunakan istilah yang mereka tahu, kita tidak tahu. Kamu tahu apa itu Eucharist? Yang ada belajar tahu apa itu Eucharist. Eucharist secara ringkasnya maksudnya adalah giving thanks. Tetapi Eucharist di dalam denominasi yang lain itu adalah perjamuan suci untuk kita. Itulah Eucharist. Ya, kita tidak mengerti. So, mereka gunakan istilah-istilah yang hanya mereka mengerti. Sama seperti bila kita gunakan Happy Sabbath kepada mereka. Mereka tidak tahu apa itu Happy Sabbath. Oke, jadi perhatikan, kalau kita mau hantar message-message tertentu kepada orang-orang tertentu, pastikan mereka mengerti apa yang kita coba sampaikan ataupun coba hantar. Oke, jadi kita sudah tahu apa itu yang dikatakan bukan pelayanan media sosial ataupun internet evangelism. Oke, yang kalau kita tahu apa yang bukan, kita tahu apa yang iya, yang sebaliknya. Oke, dan yang sebaliknya ini kita akan lihat pada bagian yang terakhir ini. Bagaimana memulakan pelayanan media sosial? Apa yang kita boleh lakukan? Kalau yang tadi itu kita tidak mau buat kita sudah pernah buat, kita tobat, kita tidak mau buat, itu bukan internet evangelism. Oke, kita buat yang betul. Apa internet evangelism yang betul yang kita boleh lakukan? Oke, lihat, apa yang kita semua boleh lakukan adalah menghantar message-message inspirasi yang berinspirasikan ayat-ayat Alkitab. Saya suka apa yang dikatakan oleh Pastor Helmi tadi dan Pastor Heri tadi. Dia katakan, bila kamu sudah ambil gambar yang kamu punya sendiri, oke, kamu ambil gambar, shoot gambar sendiri, dan kamu edit dia, letak ayat-ayat Alkitab seperti ini, forward itu kepada orang-orang lain. Siapa tahu ada orang pada hari itu membaca message-message bergambar kamu dengan ayat-ayat Alkitab, memerlukan kekuatan yang ada daripada ayat Alkitab itu, dan mereka diberikan inspirasi daripada ayat-ayat Alkitab itu tadi. Oke? Tapi satu lagi, bila cari ayat Alkitab dan cari gambar, dia pasti akan bersesuaian lah. Jangan gambar harimau tapi lain dia punya message. Oke? Pasti akan bersesuaian. Saya pikir kamu sudah belajar ini. Oke, harus sudah belajar ini. Oke. Kemudian ini, lihat, boleh bacakan? I can do all things through Christ which strengthen me. Kemudian yang satu dia katakan, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Oke. Saya ingin beri satu maklumat. Di dalam internet ada banyak yang tersedia seperti yang kita boleh ambil. Tetapi saya ingin katakan kepada kita, kamu sudah belajar ambil gambar, oke? Kamu tahu ayat-ayat Alkitab. Sekarang kita mau hasilkan sendiri. Kenapa kita ada media training ini? Supaya kamu tahu apa yang kamu boleh buat, kamu belajar bagaimana mau buat, dan terakhir sekali adalah buat, hasilkan sendiri. Kita ada banyak begini di internet dalam bahasa Inggris, buat di dalam bahasa Malaysia. Kita melayani orang-orang di negara kita. Kita tidak mau melayani orang-orang putih di negara mereka. Oke, kita mau melayani orang-orang yang berbahasa Malaysia di negara kita. Jadi kita harus ada materials yang di dalam bahasa Malaysia. Oke, jadi ingat, kalau kamu buat video nanti, oke, mungkin sekarang kamu buat dalam bahasa Inggris, tapi nanti bila kamu keluar buat sendiri, hasilkan materials di dalam bahasa Malaysia. Sebab kita mau melayani orang-orang di tempat kita, bukan orang-orang jauh di sana. Oke? Ingat ini. Kemudian,
Bagi kamu yang lebih serius untuk start internet evangelism, kamu harus mulakan Facebook page. Oke, saya ingin tanya, berapa ramai di antara kamu ada Facebook di sini? Dengan angkat tangan. Yang di sana, online. Berapa ramai yang ada Facebook? Oke, terima kasih. Turun tangan. Berapa ramai di antara kamu yang gunakan Facebook page kamu untuk pekerjaan Tuhan, ataupun kamu hanya guna untuk personal satisfaction? Ini yang saya maksudkan. Bagaimana kita gunakan internet untuk pekerjaan Tuhan. Oke? Kalau kita mau kelihatan lebih profesional di dalam bidang internet evangelism, saya recommend untuk kamu instead of guna personal account Facebook, kamu wujudkan satu page, oke? Bukan personal account. Oke, karena ada banyak tools di dalam page lebih daripada yang personal account. Saya akan tunjuk selepas ini. Tetapi bila kita guna page, oke, sama ada kalau kamu gunakan nama kamu sendiri ataupun nama ministry kamu, oke, kamu boleh gunakan page. Saya gunakan nama saya sendiri. Saya ada personal account yang atas nama saya sendiri untuk manage saya punya Facebook page, oke. Jadi biasanya apa yang saya beritahu kepada anggota-anggota gereja saya adalah jangan share saya message personal account saya. Kamu subscribe dan follow saya di Facebook page ya, karena maklumat-maklumat apa yang saya mau sampaikan dan apa-apa informasi yang saya mau sampaikan juga saya akan letakkan di Facebook page saya. Oke? Contoh dia satu seperti ini. Bila saya hasilkan video pelajaran Alkitab ringkas, ini kurang daripada 3 menit video ini. Kamu perhatikan, satu tools yang ada di dalam Facebook page adalah dia akan beritahu kamu berapa ramai orang yang sudah dijangkau daripada post kamu. Jadi di dalam post ini ada 620 yang sudah dijangkau. Oke? Jadi kamu tahu. Oke, kalau kamu lihat statistik dia, kamu boleh lihat lagi mereka buka melalui apa? Oke, komputer, melalui smartphone, kamu boleh lihat itu semua. Oke, jadi kamu boleh track berapa ramai yang kamu sudah jangkau melalui kamu punya post itu. Oke, apa yang mau kena post kita akan lihat selepas ini. Contoh dia, salah satu yang saya post adalah seperti ini. Oke, saya mau bawa kamu lihat Facebook page saya live. Oke, kalau Facebook page, oke, dia guna ini Pages Manager. Saya harap internet saya berfungsi. Supaya kamu, kalau kamu memang betul-betul mau gunakan internet untuk evangelism, recommendation untuk kamu adalah guna Facebook page. Oke, kamu lihat dia ada notification di sebelah sana. Oke, apa-apa yang kamu boleh post di sini. Ini gambar yang saya ambil waktu SI punya kumpulan umum. Oke, lihat berapa ramai yang lihat itu post. 314 orang. Oke, kemudian saya beritahu di sana. Saya katakan, saya beritahu tentang apa gambar-gambar ini. Kemudian saya katakan, semua yang tinggal berhampiran dialu-alukan hadir. Kalau ada yang dekat-dekat sana baca, mereka tidak tahu. Sekarang mereka tahu, mereka boleh datang. Oke? Kemudian saya post video-video lagu yang memberi inspirasi. Oke? Kamu lihat berapa ramai yang kena reach di sana. Ini lagi, oke? Kamu boleh lihat itu semua. Satu lagi, bila kamu guna Facebook page, kamu boleh boost post itu. Maksud boost dia, kamu kena bayar sedikit. Okay? Bila kamu bayar post kamu itu, dia akan reach lebih ramai lagi. Salah satu yang saya lihat bagaimana ini digunakan dalam Facebook page adalah bila mereka menjual barangan. Kamu pernah nampak dalam Facebook kamu, bila kamu tidak tahu dari mana itu datang, tapi kamu tiba-tiba ada iklan yang jual kamera, jual itu, jual ini, itu adalah daripada boost post itu, oke, daripada
iklan. Jadi bayangkan kalau yang kita iklankan bukan barang-barang kita iklankan pekerjaan ataupun bukan pekerjaan, kita iklankan berita baik itu. Berapa ramai orang yang kena reach. Ini satu media ministry yang kami ada di salah satu gereja saya. Kami buat video ringkasan pelajaran sekolah sahabat, dan apa yang saya mau lihat adalah jumlah reach dia 1462. So bayangkan kalau kita gunakan platform Facebook untuk membawa berita baik itu, berapa ramai orang yang akan kena reach. Dan kita tidak tahu ini daripada ujung dunia mana yang dia akan baca, dari ujung dunia sebelah sana sehingga ujung dunia sebelah sini lagi. So lihat betapa powerfulnya net yang Yesus berikan kepada kita pada hari ini. Kamu setuju? Sangat powerful. Kamu boleh berada di satu tempat virtually maksudnya secara online. Kamu boleh berada di sana. Apa yang kamu katakan boleh dikatakan secara online, tetapi kamu tidak perlu berada di sana secara fisikal. Berbanding dengan apa yang murid-murid Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Untuk bawa itu berita baik, mereka perlu pergi ke sana secara fisikal, betul? Tetapi pada hari ini, net yang kita ada, kita tidak perlu ada di sana secara fisikal. Kita hanya perlu post sesuatu yang akan membantu pekerjaan Tuhan. Itu saja. Dan ia akan dibaca, kita tidak tahu berapa ramai yang akan baca itu, siapa yang akan baca itu, siapa yang sebenarnya akan akan terima perkabaran itu pada saat dia membacanya. Kembali kepada kita. Pada bagian yang akhir sudah ini. Bisa lihat. Kalau kamu lebih serius, tadi lebih serius, ini lebih serius dia lagi, bukan hanya guna Facebook, kamu gunakan YouTube untuk bawa pekerjaan Tuhan. Saya ingin tanya, berapa ramai yang selalu tengok YouTube di sini, termasuk yang penonton kita online? Jadi semua orang tahu apa itu YouTube. Terima kasih. Terus tangan. Apa yang kamu selalu tengok di YouTube? Perkara-perkara yang kamu tidak lihat dalam televisi. Betul atau tidak? Saya lihat kan, kadang-kadang di YouTube dia ada video-video yang merusakkan barang-barang. Dia kasih panas itu pisau sampai berapa degree, saya pun tidak tahu, sampai merah sudah. Kemudian dia hancurkan barang-barang. Saya katakan ini video buang masa, saya katakan. Tapi bila saya lihat view dia, millions. Saya tidak tahu orang suka buang masa untuk lihat video seperti ini. Tapi view dia millions. Video channel YouTube saya paling banyak view pun saya pikir dalam almost 500,000. Tapi itu millions. Bahkan orang suka lihat message seperti ini. Jadi saya cadangkan kamu mulakan satu channel YouTube. Jangan lagi hanya tengok YouTube. Daripada hanya tengok YouTube, sekarang internet evangelism maksudnya kamu mulakan channel YouTube, kamu yang buat itu video YouTube. Persoalan kamu, apa video yang saya mau taruh di sana? Kamu kan sudah belajar editing. Betul? Betul kan? Semalam sudah belajar editing dan petang kemarin pada tengah hari saya dipahamkan kamu belajar shoot video, ambil video dan buat, hari ini kita ada film festival kan? Apa yang kamu sudah ambil, kamu post ke dalam YouTube channel kamu. Dan beri message di sana. Saya beri kamu contoh. Sebelum itu, bila kamu buat YouTube channel, dia akan kelihatan seperti ini. Ini YouTube channel saya. Kamu lihat, saya ada 1058 subscribers. Jadi subscribers ini maksud dia, bila saya post video baru, contoh dia yang seperti ini, subscribers saya akan lihat YouTube video itu. Kalau mereka tertarik, mereka akan lihat. Dan ada banyak cara lain macam mana buat orang mau lihat YouTube video kamu. Saya tidak akan sentuh itu pada hari ini. Saya cuma katakan bagaimana untuk start itu internet evangelism. Jadi bila kamu sudah ambil video-video kamu dari cadangan saya adalah
even kamu sekarang kamu boleh buat satu YouTube channel kamu sendiri, kemudian apa yang kamu akan perlihatkan pada nanti itu festival film kamu itu nanti kamu upload ke dalam channel kamu untuk diperlihatkan di sana. Oke, contoh, saya pikir kamu sudah ada banyak lihat ini kemarin, oke? Tapi saya mau beri kamu satu contoh juga. Saya beri kamu satu contoh. Banyak video-video seperti ini yang orang mau lihat di dalam YouTube. Itu sebab kenapa saya mau kamu mulakan channel YouTube itu sendiri. Ada sound atau pasti? Oh, tidak apa. Kamu lihat. Tapi ini dalam bahasa Inggris. Apa yang kita ideally kita mau buat di Malaysia, kita buat di dalam bahasa Malaysia supaya kita reach kita punya community. Simple kan, videonya sangat simple tapi message di dalam dia dan illustration yang video itu bawa. Oke, message yang simple, betul? Iya. Tetapi kamu tangkap message dia, illustration dia pun cukup baik. Jadi ini adalah apa yang kamu boleh post di Facebook dan bukan Facebook, YouTube. Dan bila kamu boleh buat ini di dalam YouTube, kamu boleh ambil link daripada YouTube masuk ke dalam Facebook. Jadi kamu tidak perlu buat dua benda yang berlainan. Oke? Tidak perlu buat dua benda yang berlainan, buat satu benda saja dan kamu akan dapat post sekali. Okay? Satu perkara lagi tentang YouTube. Okay, saya ingin share kepada kamu. Bila kita buat pekerjaan Tuhan, saya katakan seperti ini. Untuk membuat pekerjaan Tuhan, sometimes it can be very rewarding. Okay? Sangat besar dia punya reward dia. Okay? Melalui sama ada Facebook, saya tidak ada experience, tapi YouTube saya boleh share experience saya kepada kamu. Okay? Melalui YouTube, okay, post kamu di YouTube, kamu boleh earn duit sebenarnya. Okay? Saya tidak pasti sekarang berapa banyak subscriber kamu perlu untuk YouTube mula letak iklan di dalam
video channel kamu. Kamu pernah lihat YouTube kan? Kemudian sebelum dia kasih keluar itu video, banyak iklan-iklan keluar. Pernah? Pernah nampak? Kamu buka YouTube kan? Sebelum video yang kamu mau lihat itu ada iklan video dia. Kemudian campur lagi iklan yang banner itu saja. Kemudian campur lagi iklan yang di atas. Pernah nampak itu? Semua ini adalah paid advertisement. Semua ini adalah iklan-iklan yang berbayar. Kalau pada waktu saya start saya punya YouTube channel, saya sudah ada channel saya sejak saya pikir tahun 2008, okay? Once subscriber saya capai 500 subscribers, YouTube mula beri offer untuk letak iklan di dalam saya punya channel, okay? Saya tidak pasti sekarang berapa minimum subscribers yang perlu. Okay, tapi once dia letak iklan di dalam kamu punya channel, okay, dia iklan itu dia kamu boleh pilih, dia punya pilihan nanti. Saya mau iklan yang macam mana saja, jadi kamu boleh tentukan iklan yang macam mana muncul, okay. So kita tidak mau kita bawa message ini, tapi iklan yang macam-macam kan, itu ada pilihan dia. Jadi once dia kasih keluar iklan di dalam kamu punya channel, dia akan bayar per hit, okay. Sama ada dia buka, okay, tidak bayar view semua pun, asal sudah buka dia akan kira itu sebagai satu hit, okay. Dan dia akan bayar kamu, okay. Kalau ikut yang saya experience saya, YouTube akan bayar start dengan $100, okay. Jadi bila kamu punya revenue kamu sudah sampai $100, dia akan hantar cek ataupun kredit account terus ke dalam bank account kamu. Jadi bayangkan kalau $100 itu kita punya duit Malaysia berapa sudah? Lebih kurang 500, lebih kurang lah 500 ringgit, ya, 500 ringgit. Oke, dan saya pikir saya sudah terima jumlah ini, oke. Tahun depan ini tahun kelima sudah, 4 tahun sudah saya terima itu, oke. 500 setiap tahun. Okay, tetapi dengan jumlah yang subscriber yang sedikit sahaja. Bayangkan kalau dia lebih besar, dia punya jumlah lebih tinggi. Okay, jadi itu saya katakan, buat pekerjaan Tuhan, sometimes it can be very rewarding. Okay, sangat besar ganjaran dia, bukan hanya ganjaran yang Tuhan janji di surga. Okay, even Yesus katakan, you will experience life in the fullness, dia katakan pada waktu sekarang. Okay, jadi bila kamu start kamu punya YouTube channel, kamu boleh ada peluang untuk dapat benda-benda seperti ini. Dengan syarat post sebanyak yang mungkin, dapatkan subscriber sebanyak yang mungkin, dan coba kasih share kamu punya post itu ke platform seperti Facebook, ke Twitter, Instagram, ataupun kamu hantar melalui WhatsApp pun, link dia pun boleh pada hari ini. Okay, jadi itu cara kamu dapat subscribers dan dapat view dia. Okay, jadi kita belajar buat semua ini yang kita belajar 2-3 hari di sini ini. Nasihat saya adalah ini. Jangan gunakan itu hanya untuk apa yang kamu mau buat video menyanyi, buat telefilm. Saya pandai guna Adobe Premiere kan? Pandai buat film sudah. Jangan guna hanya untuk itu. Boleh guna untuk itu, tetapi belajar guna itu juga untuk bantu pekerjaan Tuhan. Ini yang kita panggil sebagai internet evangelism. Jadi sebelum kamu bantu pekerjaan Tuhan, daripada apa yang kamu buat online, itu bukan internet evangelism. Once kamu bantu pekerjaan Tuhan dalam apa yang kamu buat di internet, itu adalah internet evangelism. Saya ingin akhiri ini promosian pada tengah hari ini dengan satu ayat terakhir. Kenapa dia selalu lompat keluar? Oke, ayat terakhir yang saya ingin kongsikan pada tengah hari ini adalah ayat yang sama yang juga Paulus telah petik daripada buku Yesaya. Pada kali ini saya ingin membaca langsung daripada buku Yesaya. Yesaya 52 ayat ke-7. Dikatakan seperti ini. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik yang mengabarkan berita selamat. Berapa banyak di antara kamu yang mau tergolong ataupun mau masuk ke dalam kelab yang dipanggil sebagai orang-orang yang membawa berita ini.
Maukah kamu menjadi salah satu daripada mereka? Dan this is possible even for you today. Kalau kamu selama ini hanya melihat ini adalah yang pastor, pemimpin gereja lain boleh lakukan, it is possible for you now through internet evangelism. Jadi jangan lupa net yang Yesus beri kepada kita pada zaman ini. Seperti mana dia beri net kepada murid-murid dia 2000 tahun yang lalu. Kita juga ada net yang saya katakan very powerful, even more powerful daripada net yang Yesus berikan kepada murid-murid dia 2000 tahun yang lalu. God bless you. Amen.